Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab dicintai oleh Allah karena memelihara banyak amalan an-nawafil. Siapa yang memelihara banyak amalan-amalan sunnah, ujungnya ukhibah. Tapi syaratnya gugur kewajiban. Kalau memelihara sunnah tapi tidak menggugurkan kewajiban, tidak disebut nawafil. Tidak disebut nawafil. Jadi kalau ada orang yang memelihara pendekatan dirinya kepada Allah berupa yang sifatnya bukan wajib, sunnah, ujungnya Allah cintai. Nah, ini saya mengajak kita ikhwah, gugurnya kewajiban dan terpeliharanya sunnah-sunnah itu bisa menjadi walinya Allah. Sederhana. Kita semua antum bisa, semua ibu-ibu di atas bisa wali Allah, bisa walinya Allah. Syaratnya hati-hati perkara wajib. Setia sama suami, dampingi suami dalam keadaan suka dan duka, itu kewajiban. Bukan berdasarkan tanggal baru dan tanggal tua, bukan berdasarkan kuat dan badannya lemah, bukan atas manfaat. Saya menerima engkau karena engkau masih kuat, masih bisa carikan nafkah anak-anak kami. Oh, itu bukan menjalankan kewajiban itu. Itu menjalankan asas manfaat. Itu juga bapak-bapak yang didik anaknya, dampingi anaknya, bukan karena anak kita berharap nanti kau sudah besar, mama sudah tua, bapak sudah tua, kau yang rawat. Oh, enggak. Enggak begitu asasnya Pak dalam merawat anak. Kewajiban orang tua ada manfaatnya, ini anak tidak ada manfaatnya, rawat saja. Karena itu titipan dari Allah. Jangan sibuk merawat anaknya orang, baru anak tidak dirawat. Dan ini yang banyak terjadi hari ini. Pagi-pagi dia tinggalkan rumahnya ke sana terus panjang, anaknya belum bangun. Ini melalaikan kewajiban. Ini tidak bisa jadi walinya Allah yang begini. Dia tidak gugurkan kewajiban di rumahnya, baru dia mau sibuk cari kewajiban lain yang hakikatnya tidak wajib. Dia sendiri mewajibkan dirinya. Nah, perempuan itu tidak wajib cari nafkah. Yang wajib cari nafkah itu laki-laki. Itu perempuan kalau mau cari nafkah itu paling tinggi sedekah dan paling tinggi sunnah bagi dirinya. Tidak wajib. Kenapa? Ada suaminya, meninggal suaminya, ada anaknya, ada saudaranya. Itulah perempuan sebenarnya makhluk paling aman, perempuan paling besar untuk menjadi walinya Allah. Tidak banyak kewajiban bagi dirinya, tidak banyak. Perempuan itu tidak banyak kewajiban. Kalau laki-laki saya buka, ada kurang lebih 1000 kewajibannya. Kalau perempuan yang tegas cuma 4. Gampang sekali itu perempuan masuk surga. Tapi kenapa perempuan banyak pusing? Karena banyak menambah kewajiban yang tidak diwajibkan padanya. Karena kesalahan kita dalam memformat hidup, Pak. Kita ini terbawa arus
oleh orang yang mengejar dunia, dan kita mau juga seperti mereka. Inilah yang hari ini kita telah keluar meninggalkan syariat kita pelan-pelan. Anak kita diasuh sama pembantu, sementara seorang profesor yang lamanya kuliah, hasilnya pergi mendidik anaknya orang. Kan aneh itu. Sekolah tinggi-tinggi, pergi cari anaknya orang, sementara anaknya suaminya dia carikan pembantu. Di mana itu? Ya, tidak lain karena nafsu dan perasaan kita. Kita tidak merasa beruntung kalau mendidik anak kita sendiri jadi soleh. Kita merasa sukses kalau mendidik anaknya orang jadi sukses. Mohon para ibu dan bapak, mari kita coba cek ulang kewajiban-kewajiban kita sebagai Abdullah. Karena kita punya melekat kewajiban, tergantung dari posisi kita, kecuali ada pengecualian. Coba kembali lanjut ke gugurkan kewajiban. Sesudah itu pelihara. Ini wama yazalu, terpelihara Pak. Seperti orang itu punya amalan qiyamul lail, dia pelihara itu sunnah qiyamul lail. Dia terpelihara sunnah witir. Bukan hari ini witir, 1 bulan baru witir, enggak masuk kategori yazal. Tiap hari dia baca Quran, itu yazal. Dia amalkan sedekah sedikit tapi rutin, itu namanya yazal, rutin, terpelihara. Dan semakin banyak dia pelihara begini, memang wajar sekali Pak kalau sampai uhibbahu, saya mencintainya. Imam An-Nawawi kasih contoh begini. Kalau ada seorang raja memerintahkan 2 budaknya, kasih uang yang sama, belikan misalnya buah, maka sang budak pergi 2 orang, tercapai kewajiban beli buah, gugur kewajibannya beli buah. Tapi ini 1 budak, siapkan saja itu buah di tempat biasa, tidak ada penataan, tidak ada penyajian yang bagus, biasa saja. Tapi yang 1 budak, dia bikin sesuatu yang tuannya suka. Tempatnya yang sudah dibersihkan, disusun sedemikian rupa itu buah, mungkin disemprot-semprot supaya harum, di tempat yang paling disukai oleh tuannya. Tadi gugur kewajiban sama-sama, beli buah, karena itu kewajiban. Tapi 1 budak melayani tuannya dengan penuh, tahu bahwa ini yang disukai oleh tuanku, dan dia rutin melakukan begitu. Wajar jika ujungnya budak itu Allah katakan uhibbah, saya cinta dia, saya sayang dia, saya perlakukan dia sebagaimana dia juga memperlakukan pendekatan dengan pendekatan yang tidak seperti budak yang 1. Meskipun tidak ada apa hukuman yang budak 1, tapi tidak ada cinta. Yang 1 ini lain daripada yang lain.
Seperti itu Pak, ya ikhwah, ibu. Bagaimana kita beribadah? Cari yang paling disenangi oleh Allah. Meskipun sebenarnya tidak wajib, tapi karena Allah suka cara kita melakukan ibadah, maka ujungnya apa? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Coba antum bangun tidur, mungkin wajibnya kan azan, tapi coba kalau sunnah tenang, ambil air wudu dengan segala sunnah yang kita lakukan, tidak terburu-buru, di tempat yang pas. Lalu sesudah itu pakai pakaian yang disenangi oleh syariat, sholat sunnah, tidak terburu-buru, oleh bacaan yang disukai oleh Allah, tentu saja dibimbing oleh Nabi. Sama-sama orang lain sunnah, tapi penyajiannya dia penyajian yang menyebabkan Allah suka. Ini yang baku beribadah, saya suka caranya. Dan ketahuilah ya ikhwah, beribadah dengan jangan suka untuk diri tak. Keliru beribadah seseorang kalau dia beribadah yang saya senangi. Cari yang mau menerima, cari yang disenangi oleh Allah. Ini budak cerdas, cara yang disenangi oleh Tuhan, maka Anda akan disenangi. Karyawan Pak, mungkin 5 karyawannya, lepas semua kewajibannya, satu yang di pikirannya pimpinan, saya suka ini, dia bekerja atas sebuah pekerjaan yang menyenangkan bagi orang yang mau menilai. Dan ketahuilah ya wah, penilai kita adalah Allah dan Rasulnya. Inilah sini butuhnya wajibnya ilmu, tahu apa yang disenangi oleh Allah, apa yang disenangi oleh Rasul, dan lakukan berulang-ulang. Oleh keadaan yang banyak, insya Allah jadi walinya Allah.